Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada teman-teman guru hebat yang sudah menyempatkan waktu pada malam hari ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Saya awali dengan mengucap bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita sudah diberikan kesempatan, kesehatan, nikmat karunia Allah yang tidak bisa kita pungkiri bahwasanya kita bisa berjumpa walaupun memang di dalam dunia maya ataupun secara via daring. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda besar Nabi kita semua yaitu Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama yang saya hormati semua rekan-rekan guru yang hebat, Bapak Ibu guru, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dari saya bahwasanya pada malam hari ini alhamdulillah rekan-rekan guru hebat, Bapak Ibu guru sudah bisa menyempatkan waktu untuk kegiatan diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan. Langsung saja saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif pada kesempatan kali ini. Izinkan saya untuk share screen materi. Mohon izin Bapak Ibu guru, apakah sudah tampil materinya? Sudah. Sudah Pak, sudah. Sudah tampil Pak. Sudah jelas Pak. Lanjut. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan ataupun mentransformasikan terkait materi yang saya dapat dalam kegiatan CGP, bahwasanya saya sebagai calon guru penggerak pada angkatan 7 bertempat di Kabupaten Bogor. Definitif tugas mengajar saya adalah di SDN Nunggal Herang, Kecamatan Cigudeg. Di sini saya akan menyampaikan terkait materi mengenai budaya positif. Mungkin Bapak Ibu guru hebat semua di sini sudah tidak asing lagi dengan kata ataupun suatu budaya positif, karena memang dalam keseharian kita dalam menjalankan tugas mungkin seringkali diterapkan ataupun mungkin rutin diterapkan di lingkungan sekolah masing-masing ataupun di lingkungan sekolahnya. Budaya positif ini adalah merupakan nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab dalam mewujudkan budaya positif ini. Guru memegang peran sentral, artinya kita sebagai guru itu adanya pada posisi sentral, bahwasanya semua nilai-nilai yang diterapkan ataupun keyakinan-keyakinan yang diterapkan oleh para siswa ataupun warga di sekolah itu merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan setiap hari tanpa adanya paksaan ataupun hal-hal lain di luar dari motivasi eksternalnya ya. Jadi itu adalah budaya positif. Materi pemahaman pada malam hari ini yang akan saya sampaikan diantaranya yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, dan yang kedua adalah teori motivasi, hukum dan para penghargaan ataupun restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi 5 posisi kontrol, dan yang keenam adalah restitusi segitiga restitusi. Untuk materi selanjutnya itu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Ini adalah gambaran sebuah bagan mengenai apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan bisa dipahami dengan baik oleh rekan-rekan guru hebat, yaitu perubahan paradigma teori kontrol ataupun teori pilihan ilustrasi kontrol. Salah satunya itu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan juga yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini di sini ada gambar disiplin positif. Bahwasanya kita dengan melihat gambar disiplin positif ini sangat efektif ketika kita melaksanakan di lingkungan sekolah untuk menuju
budaya-budaya yang memang dianggap sebuah keunggulan untuk diterapkannya di dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah apakah makna disiplin? Karena yang namanya budaya positif itu perlu yang namanya menanamkan kedisiplinan bagi semua warga di sekolah, tidak hanya untuk siswa, melainkan guru juga ataupun tenaga pendidik yang terlibat dalam dunia pendidikan, yaitu berasal dari makna ataupun bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid ataupun Plato ya. Kemudian di sebelahnya adalah nilai-nilai kebijakan universal, bahwa nilai kebijakan universal ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan, bahwasanya kita sadari apapun yang kita lakukan itu mempunyai tujuan tersendiri. Ini mengutip dari Dr. Anders William Gleiser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinstiknya akan terbangun. Jadi yang diharapkan adalah motivasi yang terbangun dalam dirinya, bukan berdasarkan dari dorongan pihak luar. Nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini telah dimunculkan oleh pemerintah. Nilai profil pelajar Pancasila ini telah digumingkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, itu terkait dengan penerapan kurikulum Merdeka, bahwasanya dalam penerapan ataupun penyusunan kurikulum di sekolahan, di satuan pendidikan itu harus mencangkup elemen-elemen dasar profil pelajar Pancasila. Elemen yang pertama dari profil pelajar Pancasila ini sendiri adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Kemudian berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong dan kreatif. Ini adalah cakupan profil pelajar Pancasila yang harus kita muat dalam kurikulum yang kita susun di satuan pendidikan untuk diterapkan menjadi sebuah program yang akan nantinya mendukung penerapan disiplin untuk mencapai budaya positif tersendiri di sekolah kita. Materi yang selanjutnya itu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Untuk motivasi, hukuman, dan penghargaan ataupun restitusi, mungkin rekan-rekan guru hebat semua di sini pernah menjalankan, pernah menyikapi dan juga melaksanakan kegiatan-kegiatan saat melaksanakan tugas pembelajaran di kelas dengan siswa, baik dengan rekan guru sejawat ataupun dengan pimpinan selaku tenaga pendidik. Di mana teori motivasi perilaku manusia ini ada 3 bagian yang perlu diperhatikan. Di antaranya yang pertama adalah motivasi eksternal, yaitu adanya motivasi eksternal ini untuk menghindari ketidaknyamanan atas dasar hukuman. Terkadang para peserta didik ini untuk menghindari sebuah hukuman yang berlandaskan tata tertib sekolah ini merasa takut karena ada dorongan dari luar untuk tidak melanggar aturan-aturan yang ditentukan ataupun diberlakukan di sekolah kita. Jadi adanya motivasi eksternal. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini adalah motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan itu. Terkadang siswa ketika kita suruh melakukan sesuatu, itu ucapan terima kasih ataupun reward berupa verbal ataupun reward berupa pemberian materi ataupun pemberian barang-barang yang berkaitan dengan pendidikan, ini terkadang siswa berpengaruh terhadap motivasinya untuk melakukan hal atas dasar imbalan yang akan kita berikan kepada mereka. Makanya ini sangat tidak diharapkan oleh dunia pendidikan. Yang terakhir adalah motivasi internal. Ini adalah tujuan disiplin positif yang harus kita terapkan, bahwasanya tujuan motivasi internal ini munculnya ada dalam diri mereka masing-masing tanpa ada motivasi eksternal yang mempengaruhi mereka untuk melakukan hal ataupun kegiatan-kegiatan yang di sini saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ada pembelajaran untuk melakukan kegiatan tersendiri terhadap tujuan disiplin positif
mereka sadar bahwa ketika mereka melakukan hal tersebut, maka manfaat untuk mereka sendiri apa ke depannya gitu, tanpa adanya motivasi eksternal dari luar, seperti tadi mendapatkan hukuman ataupun menghindari hukuman, dan juga mendapatkan imbalan dari sebuah kegiatan yang dilakukan oleh para peserta didik. Dihukum oleh penghargaan. Ini dihukum oleh penghargaan merupakan sebuah konsekuensi tenaga pendidik memberikan sebuah sebuah pembelajaran kepada siswa mengenai apa yang dia lakukan itu tidak benar menurut aturan ataupun melanggar aturan. Di sini ada pengaruh jangka pendek dan pengaruh jangka panjangnya, bahwa ketika kita menghukum, Share screen-nya hilang. oh, share screen-nya hilang, sorry. Terima kasih Pak Nanang, aduh sudah mengingatkan. Aturan sudah tampil Bapak Ibu, mohon maaf. Siap, sudah. Ya. Semangat aja. Siap. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru. Yang berikutnya adalah penghargaan tidak efektif, bahwa kita sadari bahwa penghargaan terhadap siswa yang kita didik menggunakan imbalan ataupun menggunakan konsekuensi hukuman itu tidak begitu efektif untuk membentuk sebuah budaya yang akan kita ciptakan di lingkungan sekolah. Penghargaan merusak hubungan, itu adalah konsekuensi. Ketika kita melakukan penghargaan, itu akan merusak hubungan secara personal ataupun secara kaitan kita sebagai guru kepada pendidik. Kemudian selanjutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Ini penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, dan juga yang ketiga itu penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Itu adalah bukan salah satu poin-poin yang mempengaruhi kualitas peserta didik dalam melakukan upaya-upaya sikap yang tidak mendukung tercapainya budaya positif ataupun budaya positif yang akan kita terapkan di lingkungan sekolah. Kemudian selanjutnya yaitu bentuk program kebijakan. Apresiasi. Ini kata apresiasi mungkin sudah tidak asing bagi rekan-rekan guru hebat, bahwa apresiasi ini adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh kita kepada anak-anak ataupun peserta didik untuk memberikan sebuah penghargaan baik secara verbal ataupun di luar dari di luar dari kebijakan sekolah. Ini beri pengakuan secara khusus yang harus kita lakukan, kemudian beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Jangan hanya melakukan apresiasi kepada salah satu murid saja. Itu akan cenderung muncul kecemburuan sosial dari murid-murid yang lain, adanya ketidakperhatian gurunya terhadap semua murid, tidak adil berlaku kita kepada muridnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Contoh pengakuan apresiasi kebijakan ini ada di dalam tabel yang tampil dalam share screen yang sudah saya sajikan. Untuk pembuka, biasanya kita menilai ataupun memberikan apresiasi kebijakan kepada anak didik itu melalui prosesnya dulu, nilai kebajikan. Di sini ada sebuah contoh ketika siswa melakukan sikap ataupun empati kepada rekan-rekan temannya di sebuah kelas, itu maka kita harus bisa memberikan apresiasi yang tepat atau khusus ataupun bisa secara pribadi. Kemudian kepedulian mereka terhadap lingkungan sekolah, kepedulian mereka terhadap sarana prasarana di sekolah, bagaimana sikap mereka dalam menggunakannya, ini juga harus kita apresiasi. Ketika mereka menolong siswa, maka kita harus harus memberikan apresiasi tersendiri. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabnya. Pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai juga bisa kita lakukan apresiasi kepada siswa agar mereka merasa termotivasi untuk melakukan hal-hal positif yang memang berpengaruh besar untuk lingkungan pendidikan. Contohnya dari hal kecil yaitu memungut sampah tanpa harus adanya instruksi dari guru. Ini merupakan sikap yang harus diapresiasi oleh kita selaku pendidik kepada peserta didik yang melakukan hal tersebut supaya bisa mempengaruhi murid-murid yang lainnya gitu. Di sini ada tindakan guru
untuk menghukum ataupun memberikan konsekuensi kepada muridnya. Di sini mungkin ada beberapa poin yang pernah kita lakukan ataupun pernah kita terapkan di sekolah. Itu yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, karena terlambat ke sekolah ya. Ketika siswa terlambat, maka kita sebagai guru memberikan instruksi kepada siswa yang terlambat tadi untuk membuat kalimat sebanyak 100 kalimat dengan kata saya tidak akan terlambat. Ini adalah sebuah hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu bukan hukuman, itu adalah jenisnya konsekuensi. Ini adalah jenis-jenis perbedaan hukuman dan konsekuensi. Perbedaannya sangat jelas pada tabel yang ada, yaitu hukuman suatu yang menyakitkan harus terjadi, kemudian konsekuensi suatu harus terjadi. Berbeda dengan hukuman tersendiri. Anak membenci kedisiplinan, anak untuk konsekuensinya anak menghargai disiplin. Nah, sekarang materi selanjutnya yaitu tentang restitusi. Restitusi ini adalah proses penciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah arti dari restitusi sendiri. Pembagian ataupun perbedaan antara hukuman dan konsekuensi dan juga restitusi ini terlihat negatif ketika kita memberikan hukuman tanpa mengenal konsekuensinya. Jangan sampai menjustis peserta didik ketika melakukan kesalahan atas dasar pelanggaran tata tertib yang dilakukan, karena ini akan berdampak berdampak sangat buruk untuk kepercayaan mereka, untuk kepercayaan diri mereka, terutama ketika mereka melakukan kesalahan. Maka sebaiknya guru itu tidak langsung menjustis sebuah hukuman yang tidak sepadan. Ketika terlambat harus menghormat bendera sampai dengan beberapa menit ke depan gitu. Kemudian konsekuensi juga netral sebenarnya. Ini lebih baik daripada hukuman. Yang lebih bisa diterapkan untuk mendukung budaya positif di sekolah adalah pelaksanaan restitusi ini. Karena dampaknya sangat positif. Restitusi ini mengajarkan kita selaku pendidik untuk memahami sebuah masalah yang diciptakan oleh peserta didik dengan solusi yang akan kita jalani tanpa adanya dampak negatif untuk siswa, baik dampak jangka panjang ataupun jangka pendek. Sedangkan ciri-ciri restitusi ini adalah ada 9 poin, di mana yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bahwasanya mereka akan sadar ketika mereka melakukan kesalahan, maka mereka akan memperbaiki kesalahannya dengan landasan kesadaran mereka masing-masing. Terus yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Nah, di sini yang paling jadi kata kunci, yang kedelapan, yaitu restitusi fokus pada solusi. Tidak mencari akar masalah terlebih dahulu, tidak menjustis peserta didik atas dasar kesalahan yang mereka buat, melainkan kita akan berpikir ke depan untuk mencari solusi bagi peserta didik yang melakukan kesalahan, yang melanggar tata tertib, ataupun melanggar sebuah kesepakatan yang sudah disepakati antara murid dan guru sebagai pengunci ataupun sebagai pengkontrol kondisi pembelajaran agar efektif dan efisien. Yang terakhir, yaitu 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi mereka akan berbaur lagi dengan peserta didik tanpa adanya merasa minder ataupun merasa tidak layak bergabung dengan teman-teman yang lain, merasa bersalah yang berlebihan. Itu manfaat restitusi itu, mereka akan percaya diri lagi setelah mereka melakukan kesalahan dan memperbaiki secara dalam menurut pandangan mereka masing-masing dengan difasilitasi oleh kita selaku. Yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas berbeda halnya dengan tata tertib yang kita ciptakan di lingkungan kelas kita, bahwasanya keyakinan kelas ini lebih kepada pernyataan
lebih kepada pernyataan positif yang akan kita sepakati bersama dengan murid untuk menjadi sebuah keyakinan dalam pengontrol pembelajaran agar siswa lebih paham terkait aturan ataupun keyakinan kelas yang disepakati. Untuk menyusun keyakinan kelas ini sendiri mungkin bisa dengan siswa memberikan keinginan mereka selama proses pembelajaran agar mereka nyaman dengan aturan-aturan yang mereka sendiri gagaskan gitu ya, ataupun yang mereka sendiri yakini bahwa keyakinan kelas ini bisa membuat mereka nyaman untuk melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Karena kalau peraturan yang begitu banyak, maka siswa akan lebih pusing ataupun lebih tidak fokus terhadap aturan-aturan yang kita buat untuk mereka taati dalam proses pembelajaran ketika mereka berada di lingkungan sekolah. Di sini ada beberapa contoh untuk kita bisa membedakan antara peraturan dan keyakinan kelas. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini adalah merupakan sebuah peraturan. Sedangkan ketika kita konversi kepada keyakinan kelas menjadi sebuah pernyataan yang positif, itu adalah tanggung jawab. Dan selanjutnya sampai dengan yang terakhir, jangan berlari di kelas ataupun koridor. Untuk dijadikan sebuah keyakinan kelas, maka kita ambil pernyataan positifnya yaitu keselamatan dan keamanan. Selanjutnya yaitu materi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini ada melainkan bagan untuk kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Ini harus kita sadari dalam diri kita, bahkan dalam diri peserta didik mempunyai rasa keinginan untuk disayangi dan diterima. Kemudian ada lagi kesenangan, kemudian yang selanjutnya penguasaan, dan yang selanjutnya kebebasan, dan juga bertahan hidup. Posisi kontrol. Posisi kontrol ini adalah sebuah posisi yang bisa kita terapkan untuk menggiring, untuk memfasilitasi, untuk menjadi sentral sebagai pendidik terhadap masalah-masalah yang ditimbulkan oleh peserta didik. Di sini ada beberapa posisi kontrol, diantaranya adalah penghukum, kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan juga yang terakhir adalah manajer. Nah, di sini manajer ini paling efektif untuk kita lakukan dalam penanganan masalah-masalah yang ditimbulkan akibat peserta didik melanggar sebuah aturan ataupun keyakinan kelas yang sudah disepakati. Di sini ada sebuah ilustrasi mengajukan pertanyaan-pertanyaan ketika siswa melanggar aturan ataupun melanggar keyakinan kelas, maka kita jangan langsung memaki-maki peserta didik ataupun memberikan sebuah hukuman, melainkan dengan posisi manajer kita bertanya kepada peserta didik, kenapa kamu melakukan kesalahan tersebut? Agar peserta didik bisa merefleksikan dan bisa menjawab ataupun menyampaikan latar belakang mereka melakukan ataupun melanggar tata tertib ataupun keyakinan kelas tersendiri, supaya kita memahami apa yang mereka rasakan. Kemudian kolom yang keduanya, apa yang kita yakini. Ini adalah merupakan sebuah pernyataan ataupun pertanyaan terkait penegasan terhadap keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian selanjutnya adalah menguatkan pribadi agar tidak mengulangi kesalahan tersebut. Kita berikan motivasi kepada mereka bahwasanya kita diposisikan kepada peserta didik bahwa memang kesalahan tersebut ketika saya ataupun ketika Bapak guru sebagai kamu itu juga tidak menutup kemungkinan akan melakukan hal yang sama. Kemudian yang terakhir sampai dengan mengevaluasi diri sebagai cara memperbaiki diri. Mereka harus bisa memperbaikinya dengan cara yang mereka yakini bahwasanya sebagai peserta didik harus taat terhadap keyakinan kelas ataupun aturan-aturan yang sudah kita tentukan untuk memperlancar proses pembelajaran, di mana
posisi manajer ini juga salah satu posisi yang efektif kita terapkan untuk mendukung terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah. Yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan alur proses untuk memperbaiki kesalahan peserta didik yang dimana guru merupakan tolak ukur dalam penanganan masalah yang ada di sekolah yang diciptakan oleh peserta didik. Ini yang pertama itu memvalidasi kebutuhan, kemudian menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Ini adalah merupakan 3 kesatuan yang tergabung dalam segitiga restitusi. Contoh dari kegiatan menstabilkan identitas, yaitu ada contoh dialognya seperti ini. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, Ibu juga buat salah ataupun membuat kesalahan yang sama waktu seperti kalian semasa sekolah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ini dari kalimatnya ataupun penyampaiannya juga mungkin bisa diresapi oleh anak bahwasanya kita sebagai pendidik tidak memarahi ataupun memaki-maki siswa ataupun menjudge siswa bahwa siswa itu salah ya, karena itu berdampak negatif untuk pertumbuhan ataupun perkembangan mental peserta didik. Terus selanjutnya kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini adalah salah satu contoh tindakan menstabilkan identitas. Kemudian langkah berikutnya itu validasi kebutuhan. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk. Contohnya, ketika ada di antara siswa Bapak Ibu guru berkelahi tidak menggunakan verbal, tidak menggunakan fisik, tidak kontak fisik, tetapi menggunakan verbal, saling maki-maki, ya. Kita masih ada istilah beruntung tidak melakukan hal-hal di luar ataupun hal-hal lebih dari itu. Kalau terjadi kemungkinan akan lebih parah ya, atau akan lebih fatal resikonya ataupun akibatnya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, ini adalah pertanyaan untuk bisa merefleksikan kepada peserta didik terkait kenapa mereka bisa melakukan kesalahan tersebut. Ya, kita harus tahu bahwa dasar mereka melakukan kesalahan itu harus mendasar dari hati mereka. Karena alasan tersebutlah yang mendorong mereka ataupun menjadi pemicu mereka melakukan kesalahan. Terus kemudian sampai dengan langkah tahapan terakhir yaitu apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi. Ini adalah motivasi dari kita sebagai guru pada peserta didik agar tidak melakukan hal yang sama di lain waktu ataupun di hari esoknya. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Berkaitan dengan materi yang tadi disampaikan, keyakinan kelas ini yang sudah kita sepakati untuk menjadikan sebuah landasan untuk mengunci ataupun untuk menjadikan sebuah proses pembelajaran bisa berjalan dengan efektif, efisien dan juga bisa nyaman bagi diri peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran dengan gurunya. Di sini ada contoh dialognya yaitu apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah contoh sebuah tindakan dalam restitusi tahapan menanyakan keyakinan. Ini di sini dalam tahapan menanyakan keyakinan, merefleksi siswa untuk kembali mereview terkait keyakinan kelas yang harus mereka sepakati ketika proses pembelajaran berjalan. Terima kasih, alhamdulillah materi diseminasi tentang budaya positif sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada Ibu guru semuanya bisa bermanfaat khususnya buat kita selaku tenaga pendidik. Kemudian umumnya ataupun tahapan berikutnya untuk dunia pendidikan. Saya izin menghentikan share screen-nya. Ya, terima kasih juga.
Bapak Ibu Guru, bolehkah untuk on cam kita dokumentasi terlebih dahulu, Hapunten? Ya dong, on cam dong. Boleh. On cam pada kemana? Iya. Tanpa. Mobil. Muka senyumnya Pak Derajat, aduh muka senyumnya. Kang Bobong. Pananang ulah poek itu. Pak Galuh, hatur nuhun Pak Galuh. Bu Salma, sadayana nuhun, Pananang. Pokoknya semuanya saya ucapkan terima kasih banyak bisa memotivasi saya selaku CGP. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan kesempatan yang sama, bahkan lebih sukses daripada saya. Ibu negara di baik kali. Rahong kayak sinyal tuh Rahong. Terutama itu filenya di-share ya, Pak. Filenya di-share, insya Allah Pak. Oh iya, sebelum saya mendokumentasikan kegiatan pada malam hari ini, sebagai penutup, itu saya akan bercerita tentang pengalaman saya dalam penerapan budaya positif. Di mana dalam penerapan budaya positif yang saya lakukan di sekolah saya khususnya di SDN Nunggah Herang, Kecamatan Cigudeg, Desa Tegalega, itu saya melakukan sebuah restitusi ya, itu sangat luar biasa, amazing ya, karena memang saya flashback ke belakang ketika menghukum anak itu tanpa berpikir dampaknya gitu. Ketika mereka salah, saya langsung hukum saja. Tetapi dengan saya memahami materi tentang restitusi, alhamdulillah tahapan-tahapan restitusi ini saya bisa lakukan untuk memperbaiki hubungan saya selaku pendidik terhadap peserta didik agar mereka tidak merasa minder ataupun mengacukan, menjatuhkan rasa motivasi mereka terkait kepercayaan dirinya gitu. Alhamdulillah restitusi ini bisa diterapkan dengan maksimal agar hubungan kita dengan peserta didik bisa jauh lebih baik gitu. Sebelum saya tutup, ucapan terima kasih dari saya sekali lagi. Alhamdulillah, Bapak Ramdan, Bapak Derajat Sumantri, Bapak Galuh, Bapak Akbar Mufid, Bapak Prihatin, Bapak Nanang Sumarna lagi OTW kayaknya nih, Bapak Jeli, Bapak Jenal, Ibu Nova Kusnita, Ibu Salma, Ibu Karina, Ibu Rina Dewi Agustin, Ibu Mimi, alhamdulillah sudah bisa bergabung walaupun masih punya kesibukan mungkin ya, dan Ibu Epana Puspanegara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya sudah bisa menyempatkan waktu untuk untuk melaksanakan kegiatan diseminasi saya dalam bentuk tahapan aksi nyata dalam program guru penggerak angkatan 7. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Izin saya ingin mendokumentasikan. Boleh? Oke. Boleh. Boleh. Suara saya terdengar Pak Jai. Alhamdulillah Pak Derajat, jelas sekali. Ya, soalnya kan di Rahong sinyalnya ya bergoyang-goyang gitu. Mohon. Cuma Pak Prihatin itu belum on cam terus, kemana itu? Pak Prihatin lagi ngeriung katanya Pak. Mau live katanya. Dengar suaranya nih Pak Bom. Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan dalam penyampaian materi. Mungkin sebatas itu saya bisa menyampaikan materi yang saya pahami dalam kegiatan CGP. Kurang lebihnya sekali lagi mohon dimaafkan ya. Begitulah saya, begitulah kemampuan saya. Mohon dimaklum sekali lagi. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru hebat. Mudah-mudahan apa yang Bapak berikan terhadap saya motivasi dalam kegiatan guru penggerak bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beribu-ribu lipat ya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Acara diseminasi tentang materi budaya positif saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak sih ya.